warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur, berjumpa kembali dengan saya, channel saya dulur. Nah, di pagi hari ini dulur, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kamera saya sudah umur 46 hari dulur. 46 hari setelah saya raduk kemarin itu umur 42. Nah, sebelumnya dulur, bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabarnya dulurku selalu sehat walafiat, panjang umur, penuh dengan berkah, lalu sehat tanamannya dan sehat orangnya. Amin. Nah, ini adalah penampakan dulur, penampakan kamera saya yang dikelilingi jagung-jagung dulur. Ini lahan yang sungguh ekstrim dulur, menantang karena saya lihat tadi malam kok kaper sudah terbang-terbang, kaper, lalu serangga-serangga, orang-orang, cowak, tikus, kodok, ulong, wakil lur. Wis, nang obati kuwi kabeh ya wis banyak. Ya tapi kan intinya kan semua pada mampir lur, semua pada mampir ya. Kalau memang namanya memang merusak tanaman ya kita kasih lur, kasih jamuan lur, jamuan obat yang membuat tamunya nggak mau mampir lagi. Nah, kita lihat lur, tanaman saya alhamdulillah di umur 46 hari masih keadaan bisa teratasi, walaupun saya terakhir itu sampai umur 42 lur. Berapa lur? Itu saya lupa, saya lama lur. Nah lur, info saja ya lur untuk teman-teman yang pemupukannya sudah dilakukan umur 45 lah. Ini adalah pengalaman saya yang harus wajib saya share ke teman-teman tani ya lur. Itu kalau umur 45 sampai 50 diwajibkan lur, diusahakan diwajibkan itu siram pagi. Karena kalau siram pagi lur, nanti pengisian pembesaran bawang merah lur, pembesaran bawang merah itu malah lebih maksimal 45 hari sampai 50, maksimal 51 hari lur, 6 hari lur wajib kalau pagi. Tapi kalau ada yang bertanya kalau malam sore gimana lur? Kalau saran saya, kalau pengisian umbi itu lebih baiknya pagi lur. Kalau bisa pagi-pagi banget lur, jam 4 atau jam 4:30, karena selain pengisian umbi, lalu embun-embun juga bisa kita atasi lur. Karena kan ini kan saya lihat 2 hari ini kan saya ke lahan pagi udah embun. Nah ini 46 hari sampai 51 hari, ini 6 hari saya siram pagi lur, pagi terus karena pengisian umbi. Nah itu pengalaman saya lur. Tapi kalau dulur-dulur mempunyai pengalaman yang lain, monggo berkomentar di kolom komentar saya. Kita lihat lur tanaman saya yang belum saya siram ya lur, karena masih pengisian air. Yang ini sudah saya siram dulu, dua lahan. Kita lihat dulu 46 hari dulu. Ini jempol ya jempol gue kalah dulu, tapi kan 4 dulu kan kayak gini. Kalau bakul itu kan kayaknya lebih dari ini loh. Nah ini loh, serangan ulat lur tuh. Ini kenapa kok harus saya spray lur? Kalau buahnya udah ngisi lur, buahnya nah, kita lihat ya lur. Kita lihat di atas. Nah, karena ini lur, siram pagi lur. Siram pagi itu kalau umbi lur tuh, ini sih lur 46 hari lur ya ini. Ini saran saya lur, 46 hari wajib siram pagi hari selama 6 sampai 5 hari lur, agar pengisian umbinya maksimal lur. Lalu juga daun-daun juga terhindar dari penyakit embun tepung dulur. Kalau bakul kan punya gini lur. Kalau bakul ya lur. Nah itu tutup cerita saya lur, cerita kalau mau makan ini tren ya lur. Alhamdulillah tuh mantap lur. Kalau yang
atas ini lur. Oh yes, super door nih. Oh mantap ini lur. Usahakan lur, pokoknya pagi harus disiram ya lur. Pagi harus disiram 46 hari lur. Usahakan pagi. Nanti kalau udah 50 hari dulu baru nanti jeda. Karena saya ini suka lur kalau berbagi pengalaman. Keberhasilan saya itu semoga bisa ditiru, bisa menular ke kanca-kanca taniku, dulur-dulurku agar mendapatkan hasil panen yang maksimal lur. Alhamdulillah. Karena kalau umur-umur gini lur, umur-umur gini tuh serangannya gini jamur lur, jamur. Makanya kita spray lur. Karena jagungnya ini lur, jagungnya tuh saya lihat sudah banyak yang kemakan kaper lur, ular. Jadi ulatnya udah ada di kaper, udah berkembang biak, akhirnya pengen mengembangkan ke berambang lur. Bahaya ini lur. Nah, kita simak lur, obat apa saja yang saya gunakan dulu di pagi hari ini. Nah ini lur, pagi hari ini saya memakai obat dulur. Pagi hari ini saya pakai obat Dante dulur, tetap pakai sistemik dulur. Dante andalan saya, nanti saya kasih 3 sendok karena ulatnya sudah masuk di dalam. Yang kedua, nah ini ada 2 lur obat yang saya gunakan dulur. Yang saya gunakan nanti sampai panen dulu. Ini sisa yang kemarin lur, sisa kemarin Payego mahal yuk, mahal. Ini nyoba-nyoba lur, katanya teman-teman bagus, tak nyoba yo eman-eman lur. Ini 230 ya, ini masih 50 mili lur. Sebenarnya obat ini bagus lur, tapi bagusnya tuh pas saya gunakan belum ada serangan lur, sehingga nggak kelihatan. Tapi kalau saya lihat di YouTube, di teman-teman kok ini bagus ya. Nanti saya cukup pakai ini dulu. Nah, pakai Toxedon. Karena saya umur 45 sampai umur 50 lebih lur, saya pakai golongan Lufenuron lur. Nah, ini bagus lur. Lufenuron ini golongan insektisida golongan 15 yang bertujuan untuk menghentikan pertumbuhan serangga lur. Jadi intinya kalau serangga makan ini lur, dia nggak jadi dewasa lur. Jadi intinya pertumbuhannya maut lur, semrawut, akhirnya dia makan mati. Golongan Lufenuron. Kalau Emamakin ini kan biasanya kan ini kontak lur, kontak. Nah kontaknya ini kalau bunuhnya cepat. Tapi ini sistemik lur. Ini sistemik, kalau Toxedon ini sistemik kontak lambung, lalu sama transmilar. Nah, 1 mili. Tapi nggak saya gunakan lur. Nanti saya gunakan Danke sama Payego lur. Cuma 2 ini pak lur. Nah ini fungisidanya saya pakai Mancozeb Titan lur. Titan ini saya gunakan karena dia bisa mengatasi embun tepung, Anthranoxa, blas, banyak lur. Kita tebaran daunnya biar mengatasi jamur-jamur yang sudah masih nempel. Nah yang keempat berikutnya POC tetap saya gunakan lur. Nah biar tanaman nggak stres, lalu tetap energik, bagus. POC kita kasih nanti lur. POC yang kuning ya lur. Untuk perakatnya saya dapat hadiah lur dari teman, dapat hadiah lu cobain biostick, katanya bagus lur. Karena kan saya biasa pakai laser lur. Nah ini kebetulan juga pas habis, pas mau beli kok dapat hadiah dari teman kok. Ini bagus untuk bawang merah, bawang putih yang juga berfungsi sebagai replen, penolak. Nah penolak lur ini lur. Dan mengandung mikro. Yang bagusnya lur, itu bisa mengendalikan trip dan tungau. Padahal perkat lur, panen lur. Ini apakah cuman iklan atau memang subuhan lur? Mau saya coba. Nah untuk dosisnya lur, ini bagus lur. Dosisnya ini enggak terlalu banyak, hanya 0,5 lur. Karena
0,2 itu kalau dikasih 15 liter itu 0,3, saya kasih 0,5. Nah dulu kalau mau nyoba itu biostik katanya teman-teman hanya cuma 25.000, ini isinya 250 gram. Bagus ini lur, katanya bagus, tapi mau saya coba lur. Nah ini obatnya lengkapnya lur, ini obatnya lengkap. Nah itu ini enggak saya pakai lur, disimpan dulu karena memakai golongan obat 2 atau 3 insektisida itu sama saja lur, malah nggak maksimal. Kita pakai 2 aja lur, Ganke, Metomil sama golongan Fayego. Ini komposisinya tetraniprol. Gaya lur. Nah ini lur, cukup ini. Usahakan lur, daun sudah tebal itu usahakan nanti dosisnya kita tambah lur. Dosisnya Danke ini 3 sendok, ini 10 mili. Man konsepnya 3 sendok, 0,5, 50 mili lur, tetap 50 mili juga di pos. Mantap kan lur. Ya moga-moga nanti dulurku, moga-moga tandurannya sudah bagus. Semoga amin. Panen sudah bagus. Ini lur. Mari kita racik lur. Mantap jiwa, jos. Nah coba kita racik dulur. Yang pertama saya masukkan Danke dengan takaran 3 sendok dulur. Walaupun dari takaran Danke nya itu hanya dikasih 1,5 gram jadi 2 sendok, saya kasih lebih dulur biar biar ulatnya yang di dalam lebih mengenal dulu. Karena kalau umur 46 sampai ke 55 lur, itu biasanya saya kasih dosis yang lebih tinggi, daunnya juga lebih kuat. Apalagi kalau dikombinasi dengan produk Fayego, walah ini malah lebih mantap dulur, lebih mengena. Dengan Fayego nya saya kasih dosis 10 ml dulur. Nah pengalaman saya dulur kalau mengkombinasi dengan 2 insektisida itu biasanya hasilnya lebih mantap dulur, lebih maksimal. Dan tambahan lagi saya kasih fungisida itu Titan dulur, yang takarannya 3 sendok takarannya. Walaupun untuk takaran yang diberikan itu hanya 2 sendok, tapi saya kasih 3 sendok dulur karena saya lihat 2 hari ini dulur itu di pagi hari itu cuacanya agak sedikit berembun, jadi saya kasih takaran yang lebih, mengingat daunnya yang di tanaman saya itu sudah tebal. Jadi ya ini lur, nggak usah ragu-ragu kalau mau ngasih dosis. Untuk perekatnya dulur saya kasih itu hanya 5 mili karena anjurannya 0,3 dulur. Kalau 0,3 dikali 15 liter itu hanya 3 mili, saya kasih 5 mili. Itu baunya ada bawang putih dulur baunya. Ya moga-moga ini bisa memberikan efek untuk hama trip sama hama kutu-kutu dulur, karena baunya kan bawang putih. Nah dulur, usahakan dulur di usia 46 hari ini, 46 hari tanam itu usahakan harus lebih waspada karena mengingat kita akan segera panen dulur. Untuk POC nya sekali lagi jangan sampai digabungkan sama 1 ember dulur, kalau bisa dipisah dulur POC nya. Untuk takaran POC nya saya kasih takaran 50 mili dulur. Untuk POC nya saya selalu pakai Vertivore dulur yang bertutup kuning ya lur untuk pembuahan, karena POC nya ini sudah mengandung unsur NPK, unsur makro dan unsur yang lainnya dulur. Kita gabung, tapi nggak tahu dulur kalau digabung 1 ember saya kurang tahu, cuman kalau saya lebih nyamannya satu saya pisah dulur. Nah untuk yang spray dulur, kalau spray sekali lagi dulur usahakan itu menggunakan yang 4 nozzle dulur, 4 nozzle
Kalau umpan nozzle itu biasanya lebih merata dulu, lebih merata. Nanti walaupun agak sedikit boros dulu, tapi daun-daunnya itu malah lebih mengena dulu. Jadi takarannya obat yang dikeluarkan tuh menempelnya lebih banyak ke bawahnya. Ini saya pakai nozzle yang 4 lubang dulur. Dengan kecepatan speednya saya agak sedikit saya kencangkan dulur, karena kalau saya spray biasanya saya lebih cepat yang dosis tinggi dulur, lebih cepat selesai. Nah, berikut dulur saya perlihatkan foto-foto hasil tanaman saya di umur 46 hari setelah tanam dulur. Nah, ini fotonya dulur. Alhamdulillah di 46 hari ini hasilnya juga cukup sungguh memuaskan dulur. Ya, moga-moga nanti sampai panen ini masih aman dulur, moga-moga. Alhamdulillah dulur. Nah lur, alhamdulillah di pagi hari ini tadi sudah saya semprot dengan insek, fungi, vitamin yang tadi sudah saya berikan ya lur. Ya pokoknya dongo lur, moga-moga punya dulurku juga masih aman, masih bisa teratasi sehingga panen dengan harga yang bagus. Amin. Sampai jumpa dulur di video berikutnya. Sampai jumpa. Salam bawang merah, salam